Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Ilham yang telah membacakan salam ilahi. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Aidil Aidin. Kepada Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat bapak dan ibu guru daripada anak-anak. Ustaz mau tanya dulu, tadi ada sahur nggak? Yang tidak sahur angkat tangan. Alhamdulillah. Oh, ada yang tidak sahur. Yang tidak sahur, kita kasih sahur sekarang gimana? Harusnya semangat kalau sudah sahur ini. Ustaz pantun dulu sebelum kita mulai ceramah, boleh nggak? Dengarkan pantun Ustaz. Dari Pikumbuang ke Tanjung Alam, sehingga Sabanta di Diaro. Sianan paling Sumange menjawab salam, Ustaz doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bil jihad wal nifaq wa nahana 'anil syirki wal nifaq. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bukit Tinggi beserta Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang kita muliakan Bapak-bapak dan Ibu Majelis Guru, dan yang kami banggakan, kami sayangi, kami harapkan kalian akan menggantikan kami pada waktunya nanti. Tentu dengan kualitas yang lebih baik daripada kami. Kalian anak-anak kami, seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 5. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di aula ini, di lapangan ini, menjadi orang-orang yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, di hari yang mulia, Bengkulu segala hari Jumat, kita dikumpulkan di tempat ini, di lapangan sekolah ini, dalam rangka melaksanakan salah satu program sekolah kita, yaitu pesantren Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan menjadi amal kebaikan bagi kita, menambah pundi-pundi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru, anak-anak kami, siswa dan siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang Ustaz berceramah seumur hidup, baru kali ini ceramah ini Ustaz menghadap bunga di depan sana. Jadi minta maaf Ustaz kalau Ustaz lebih banyak cara ke arah bunga daripada ke kiri dan ke kanan. Sebab susah Ustaz ya. Begini jadinya. Dan Ustaz sangat memahami lah ya. Pasti Bapak dan Ibu guru maunya kalian duduk di sana. Ya. Tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, jadi kalau Ustaz bicara tanpa memandang, mohon dipahami. Ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai kajian kita pada pagi ini, kurang lebih 1 jam waktu yang diberikan. Kata orang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tadi walaupun protokol MC sudah memperkenalkan nama Ustaz, siapa namanya? Jadi ada perbedaan
perbedaan nampaknya. Bukan ulama saja yang berbeda. Ya, nama ustaz pun kalian berbeda. Ada yang katakan Aidil Alfin, ada yang katakan Aidil Arifin. Ada pula yang Aidil Arifin. Kalau tahu lah ayah ustaz ini bahaya. Untutnya kalian di pengadilan. Nama ustaz Aidil Alfin. Ya, itu yang benar. Ya, Aidil Alfin. Lahir di Payakumbuh 48 tahun yang lalu. Tahun 72. Ya. Sekolah S1, S2, S3 Ustaz selesaikan di kampung halaman. Di kampung halaman selesai semuanya. S1, S2, S3, SD, SMP, SMA. S-nya kan kita itu, ya. S1, S2, S3. 3 S-nya. Ustaz SMA dulu tahun 92 tamat. Ustaz tamat SMA, bukan tamat pesantren. Bukan tamat SMA. Jurusan saya dulu Pak kepala sekolah fisika. A1 kalau dulu. Ya, A1, A2. Cita-cita. Mau tahu cita-cita Ustaz dulu ketika di SMA? Mau masuk UNAN, ITB minimal UNAN. Ya. Jurusannya apa? Teknik. Kalau bukan teknik elektro, minimal teknik mesin. Kalau tahu sekarang jadi ustaz. Kenapa jadi ustaz? Sebab setamat SMA, ustaz melanjutkan ke IAIN. IAIN. Jadi tidak semestinya kalian tamat SMA ini harus masuk UNAN, UNP, ITB. Tidak. IAIN UIN siap menerima kalian dan menjadikan kalian ustaz-ustaz yang dekat dengan jamaah, dekat dengan Allah. Insya Allah. Ustaz S1 dulu di Garis ini tahun 93. Masuk IAIN sedikit motivasi lah untuk anda semuanya ya. Tidak semestinya kemudian kalau kita tamat SMA, ya, kemudian pekerjaan kita hanya di bidang umum tidak. Kita juga bisa beragama di bidang agama, jadi ustaz, jadi penyuluh agama seperti ustaz. Bisa. Tetapi prinsipnya kesungguhan. Prinsipnya kesungguhan. Maka ketika masuk di IAIN itu dulu, prinsipnya sederhana. Ingin menjadi manusia yang dekat dengan Allah dan dekat dengan manusia sebetulnya. Di mana itu didapatkan? Ustaz tahu tempat mendapatkannya di sekolah yang mengajarkan agama. Di mana itu? IAIN. Maka mendaftarlah Ustaz ke IAIN ketika itu. Tanpa tahu ketika itu apa jurusan yang paling cocok. Cuma ketika mendaftar, dulu kan belum sekarang. Sekarang kan semua pakai sistem internet ya. Mendaftar online. Dulu kan masih Ustaz datang ke Garis ini daftar. Ketika apa ini tempat pendaftaran? Menerima pendaftaran itu berapa? Mau masuk jurusan apa? Ustaz bingung. Jawaban Ustaz ketika itu, saya mau masuk jurusan yang mengajarkan sholat, puasa, zakat. Di mana itu jurusan? Orang yang menerima pendaftaran, seluruh jurusan ini mengajarkan itu kan? Banyak mengajarkan itu di mana? Maka orang itu mengatakan ketika itu masih hidup beliau, Pak Usman, Dr. Usman namanya. Beliau mengatakan jurusan yang mengajarkan itu yang paling banyak, jurusannya ahwalus sosial. Apa namanya? Ustaz katakan ahwalus sosial itu apa? Kata Ustaz. Enggak tahu. Yang dia ajarkan itu, hanya saya daftar di situ saja. Pendek kata mendaftar ketika itu. Ternyata ada ujiannya. Ujiannya apa? Bahasa Arab, pengetahuan agama, pengetahuan umum, bahasa Inggris. Apa yang jadi kendala terbesar? Bahasa Arab. Ujian bahasa Arab. Ustaz tidak tahu apakah sekarang di SMA sudah diajarkan bahasa Arab atau tidak. Sudah? Belum. Seperti itu dulu. Maka ketika ujian pengetahuan agama, ya kita kan sudah punya pengetahuan tentang itu. Sudah belajar dari SD, SMP, ya kalau tidak betul 100 minimal 70 dapat lah. Pengetahuan umum, apalagi ada SMA. Jurusan fisik tadi. Ya. Jurusan fisik itu jurusan yang paling hebat. Ya. A1, ya. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Inggris
ketika menerima kertas ujian bahasa Arab yang Ustaz tahu dan pandai membacanya cuma satu tulisan kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena nggak ada barisnya. Ya udah, Ustaz selesaikan, tak sampai 5 menit Ustaz selesai. Heran orang, hebat sekali anak ini. Iya, kemana nggak hebat? 1 sampai 5 Ustaz buat A, 6 sampai 10 B. Pasti ada yang nyangkut salah satu. Dipikirkan pun tidak akan terpikirkan. Orang sudah belajar 5 tahun, 7 tahun, kita baru langsung ingat. Tapi alhamdulillah Ustaz lulus dan dengan penuh kesungguhan yang Ustaz kejarkan pertama kali bahasa Arab. Belajar ke Parabik secara kursus, secara pribadi dengan Al-Mukarram Ustaz Iswandi. Beliau Saiful Madrasah, beliau guru Ustaz ketika itu. Sampai khatam oleh Ustaz salah satu kitab Qawaidul Lughatil Arabiyah. Dan alhamdulillah Ustaz selesai 4 tahun pas ketika itu dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik. Biasa. Dapat hadiah Pak. Dapat hadiah ketika itu wisudanya kepada apa hadiahnya? Dapat umroh. Tamat tahun 97 umroh. Yang 98 tapi qadarullah kemudian umrohnya tidak jadi karena krisis moneter. Tetapi dengan penuh kesabaran ternyata karena tidak jadi umroh sekali karena sabar alhamdulillah ya dengan izin Allah ternyata Allah balas 3 kali. Tak jadi sekali Allah balas 3 kali. Alhamdulillah Ustaz sudah umroh 3 kali. Sekarang baik anak-anak semuanya. S2 Ustaz di Padang, Ustaz ngambil jurusan hukum Islam juga dan S3 Ustaz diselesaikan di Malaysia, di National University of Malaysia, Islamic Studies. Itulah kira-kira perkenalan singkat Ustaz dengan kalian. Tinggal di Garenge sini, dekat sini, ya, di Kompleks Mapotama. Oh ya, istri Ustaz 3, Ustaz belum selesai. Istri Ustaz 3 anaknya. Kalian belum apa-apa sudah ketawa. Memangnya kalau 3 kenapa? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ya, beristri 3 sampai 4 dalam agama boleh atau tidak? Setuju atau tidak? Ustaz sangat memahamilah. Karena tidak seluruh yang dibolehkan oleh agama kemudian kita harus melaksanakan. Tetapi kalau melaksanakannya, kunci surga Allah berikan kepada orang yang bersedia. Setuju Bapak-bapak? Kalian setuju? Alhamdulillah. Dan Ustaz tidak akan minta persetujuan kepada ibu-ibu karena Ustaz yakin tidak akan disetujui. Baik, kita masuk kepada tema kita pada hari ini, mengenal Allah dan Rasul. Itu tema yang diberikan kepada kita. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita masuk kepada materi kita, mengenal Allah dan Rasul, perlu kalian pahami dahulu ketika kita belajar Islam ya, dan mengamalkan ajaran Islam, maka di dalam mempelajari Islam dan mengamalkan Islam, para ulama membagi Islam ini kepada 3 unsur. Dibagi bukan untuk dipisahkan, tetapi sekedar untuk memudahkan kita memahaminya. Siapa yang tahu apa 3 unsur ajaran Islam? Siapa yang tahu Ustaz kasih hadiah? Naik haji ke Mekah, bagi yang mampu. Apa 3 unsur ajaran Islam? Yang pertama, akidah. Betul? Yang kedua, syariah. Tinggal satu lagi apa? Akidah sudah, syariah sudah. Yang terakhir apa? Luar biasa, yang sederhana. Yang tidak makan sahur ternyata betul jawabannya. Akhlak. Jadi ada 3, akidah, syariah, akhlak. Jadi bicaralah kita tentang agama Islam pasti masuk dari salah satu yang 3 ini. Bicara kita berbakti pada orang tua, masuk ke mana dia? Hah? Masuk dia kepada akhlak.
Bicara kita menghormati guru, masuk kemana dia? Bicara kita cara puasa yang benar, masuk kemana dia? Masuk kemana? Syariat. Bicara kita tentang bagaimana beradab kepada Allah, masuk kemana dia? Di akidah. Walaupun 3 unsur, tetapi harus dijalankan secara sempurna ketiga-tiganya di dalam hidup kita untuk menjadi pribadi muslim sejati. Dan pada kesempatan ini kita mengkaji tentang unsur pertama sebenarnya di dalam 3 unsur tadi. Ketika kita sekarang ini membahas tentang mengenal Allah dan Rasul-Rasulnya, kita masuk pada unsur pertama, yaitu aspek akidah. Sedikit sebelum kita masuk kepada mengenal Allah. Apa itu akidah? Ya. Akidah sudah menjadi bahasa Indonesia. Akidah asalnya bahasa Arab. Akad, akoda. Ya. Arti akoda itu apa? Akoda itu artinya ikatan dalam bahasa Indonesia. Sehingga kita katakan akidahnya kuat. Artinya apa? Ikatan dirinya dengan Allah kuat. Nah, itu artinya. Sehingga akoda disebut ikatan. Ketika ada sepasang calon suami dan istri kemudian diakadkan oleh wali, mereka kemudian berakad. Katanya masih akidah itu. Ya. Sehingga terjadilah ketika wali mengatakan, aku nikahkan anak kandungku Fulan bin Fulan dengan engkau, Fulan bin Fulan, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Jawabnya, kalian harus pandai itu. Ya. Jawabnya, aku terima menikahi anak kandung bapak Fulan bin Fulan dengan mahar seperti yang disebutkan tunai karena Allah. Bagaimana saksi? Itu akad itu. Sudah terjadi akad, apa konsekuensinya? Ada ikatan antara suami dan istri. Ikatannya kuat. Misafun walisum kata Allah. Ikatannya kuat antara suami dan istri. Sedemikian kuatnya, bayangkan. Kenapa Ustaz katakan kuat? Sedemikian kuatnya ikatan suami istri itu, ada seorang laki-laki ketika dia sudah diikat dengan akad dengan perempuan melalui majelis perkawinan, bayangkan dia mau mengorbankan jiwanya demi untuk menyelamatkan istri tercintanya. So sweet ya. Itulah dia. Betul loh? Ya. Bekerja siang malam, banting pulang. Kadang-kadang dia jual kacang sampai jam 12 malam. Kalau Ustaz pikir, kenapa laki-laki ini mau sampai jam 12 malam masih jual kacang? Padahal orang sudah tidur. Ustaz kemudian teringat, oh begitu kuatnya ikatan tadi perkawinan ini. Sehingga dia rela melakukan ini demi istri dan anak-anaknya. Padahal istrinya itu entah siapa-siapa dulu. Ya. Tak kenal sama sekali. Lahir dari keluarga yang berbeda. Tetapi ketika sudah berakad, terjadilah hubungan yang sangat kuat antara suami dan istri. Begitu juga istri. Sedemikian kuatnya akad. Ketika sudah diangkatkan di dalam majelis perkawinan, si istri rela berkorban nyawa ketika melahirkan anak-anak suaminya. Padahal laki-laki itu tak siapa-siapa. Bahkan tidak sedikit kemudian ada suami yang karena saking cinta kepada istri lupa kepada orang tuanya. Bukan bapak-bapak kita ya, bukan. Ada di tempat lain. Ya. Ada istri yang saking cintanya kepada suaminya sehingga dia tidak mau suaminya berbagi dengan ibunya kandungnya sendiri. Bukan untuk kita, tetapi wanita-wanita di luar sana. Itu kan tidak boleh lagi kemudian. Tetapi Ustaz ingin mengatakan itulah makna akidah itu. Ketika akidah kita sudah kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan tergoyahkan sama sekali. Bahkan ketika sampai ajal kita datang. Oleh karena itu anak-anak semuanya penting bagi kita untuk menjadi muslim sejati. Prinsip pertama yang perlu kita pahami dan kita terapkan dalam
kita tentunya masuk pintu gerbang agama Islam ini dengan mengenal Allah. Apa pintu gerbang Islam ini? Untuk masuk Islam ini apa pintu gerbangnya? Syahadat. Betul? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anakku semuanya di kantor MUI, ya, di Gulai Banca dekat kantor wali kota sekarang itu sudah puluhan orang-orang yang non-muslim datang ke kantor MUI. Ketika ditanya mau mengapa, mau masuk Islam ya. Oh, mau masuk Islam. Selama ini agamanya apa? Mereka sebutkan agama mereka yang asal. Macam-macam. Ada yang Nasrani, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Itu pada umumnya. Hindu, Buddha belum ada. Ya. Dan asal mereka macam-macam. Ada yang dari Amerika, betul. Ada yang dari Cina, Perancis. Ada yang dari Perancis. Datang ke kantor MUI, ingin mengucapkan syahadat. Ustaz bahasa Inggris Ustaznya betul-betul benar, tapi oke lah, kita untuk bicara biasa saja bisa. Ketika Ustaz tanya, kenapa dia mau masuk Islam? Apa tujuannya? Tahu kenapa dia mau masuk Islam? Hah? Dan ini yang paling banyak terjadi. Ingin menikah dengan wanita Minang. Ustaz tanya perempuan itu di mana kenalnya dengan laki-laki Prancis ini? Chef tahu chef yang masak ini apa? Ya beda-beda sedikit paham saja dalam bahasa. Kalian terlalu ya. Chef dia masak. Lalu perempuan itu mengatakan kenalnya dengan laki-laki itu melalui media sosial. Ustaz katanya. Oh, melalui media sosial rupanya. Ya. Ya, betul syahadat tadi. Baik anak-anakku semuanya. Sepenting apa syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar. Sepenting apa dia? Oh, sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Sebab begini, ada pertanyaan. Ada non-muslim, mereka melakukan kebaikan bahkan di seluruh dunia. Bahkan dengan kebaikannya dia dapat hadiah Nobel. Kalian tahu siapa namanya? Seorang perempuan non-muslim dapat hadiah Nobel perdamaian. Bunda Teresa. Nanti kalau dia mati, memang dia sudah mati ya. Memang dia sudah mati. Dia mati, nanti dia masuk surga atau neraka? Menurut kalian masuk surga neraka? Menurut anak-anakku, Bunda Teresa dapat hadiah perdamaian kemanapun di seluruh dunia dia dapat pasti menebar kebaikan. Dia masuk surga atau neraka? Hah? Masuk? Kenapa masuk neraka? Dia pun tidak baik. Tidak pernah menyakiti orang, membantu orang-orang yang kesusahan. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia tidak masuk pintu gerbang yang tadi. Ustaz, jadi kalau orang Islam, ya, ketika dia sudah bersyahadat, kebaikannya cuma sedikit, ya, tetapi keimanannya ada, masuk surga atau neraka? Kata Rasulullah, kalau ada keimanan di dalam dada, walaupun sebesar biji zarah itu adalah bahasa yang dipakai oleh Rasulullah karena itulah biji yang paling kecil. Sekarang tidak itu lagi yang paling kecil. Apa yang paling kecil dalam sains? Atom. Walaupun ada keimanan tapi kecil sebesar atom, maka di dalam keyakinan agama kita pasti orang itu masuk surga. Pasti masuk. Nah, dosa-dosanya bagaimana Ustaz? Ya dosa-dosanya diselesaikan di neraka, dimakan dulu sampai habis, sehingga tinggallah iman yang sebesar biji atom itu bercahaya di neraka, dan karena itulah kemudian dia dimasukkan ke surga. Tapi jangan kalian meniru, ada artis ya, dengan sangat bangga dan sombongnya dia mengatakan, aku kalau pun tak sholat, tak puasa segala macam, masuk neraka pun tak apa katanya. Nanti bisa reuni dengan Michael Jackson. Ya. Dia sebut nama-nama artis.
Aku tidak reunian, nyanyi bersama. Di mana nyanyi bersama? Di neraka. Neraka dipermainkan. Padahal di dalam hadis Rasulullah, siksa neraka yang paling ringan itu kata Rasulullah, yang paling ringan dari segala bentuk siksa-siksanya memakai sendal dari api neraka. Itu yang paling ringan, sedang. Tapi ketika dipakai apa yang terjadi? Pas ketika kaki diletakkan di atas sendal itu, pada waktu yang sama benak ini mendidih dan menggelegar sampai meletus. Itu paling ringan. Artis ini tidak usah kita sebutkan namanya ya. Saya yakin kalian tahu ya. Kalian tahu nama artis. Untuk menjaga kode etik jurnalistik kata orang. Ya, lipat kita bulan puasa. Kita anggap saja itu sebagai pelajaran. Jangan main-mainkan surga dan neraka. Hati-hati tentang. Ya. Nah, sekarang kenapa orang Muslim ketika dia tidak mau bersyahadat, walaupun mereka melakukan berbagai macam bentuk kebaikan melebihi kebaikan orang Muslim, mereka masih tetap masuk neraka? Jawabnya sangat sederhana saja. Ya. Seperti kalian masuk ke SMA ini. Ketika kalian masuk ke SMA mendaftar, kalian boleh belajar di kelas atau tidak? Boleh. Setelah 3 tahun apa yang didapat? Ijazah. Nah, kalau ada orang luar, dia dengarkan ilmu dari luar jendela, pandai dia dari kalian. Nanti akhir ketika kalian dapat ijazah, mereka dapat ijazah ya? Kenapa tidak? Karena mereka tidak daftar. Itulah perbedaannya amal non-muslim dengan amal orang Islam. Amal orang Islam ini ditulis sebagai nilai seperti guru menilai murid-murid. Tetapi amal orang-orang kafir walaupun banyak, tidak ada tempat menulisnya. Kenapa? Karena dia tidak mendaftar. Maka syahadat adalah bentuk pendaftaran diri kita, bentuk kesaksian kita kepada Allah bahwa kita adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kalau kita bicara tentang Allah, Ustaz mau bertanya, Allah itu ada atau tidak? Kalau Allah itu ada, di mana tempat Allah itu? Hah? Ada nggak Allah sekarang di sini? Ada. Di SMA 1 ada nggak sekarang Allah? Ada ya? SMA 2? Mengapain Allah dengan ceramah? Berarti kalau di SMA 5 Allah ada, SMA 1 Allah ada, memang Allah itu banyak. Nah, kenapa ada di mana-mana? Oh, Bapak mengatakan Allah itu di Arash. Ya. Istawa alal arsh. Istawa alal arsh itu bersila di Arash. Bersila aja seperti bersila lah. Naikkan kaki satu ke kaki yang lain. Ya. Nah, tapi nanti kita bahas. Di mana kata Allah? Yang paling penting pertama sekali bagi kita adalah bahwa kewajiban bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, sebelum kita melakukan ibadah, maka kita harus mengenal Allah dulu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum berzakat, sebelum haji ke Mekah, maka yang pertama yang mereka lakukan adalah mengenal Allah. Begitupun juga nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, semua mereka sholat menurut syariat mereka masing-masing. Tetapi sebelum mereka sholat, di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebelum Nabi itu sholat, di dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Musa, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, ya, Ana, ya, innani anallah. Wahai Musa, ketahuilah olehmu, innani anallah, bahwa aku adalah Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, maka kerjakanlah sholat. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Perintah sholat kepada Nabi Musa itu diturunkan sesudah Allah mengatakan
innani anallah, bahwa aku adalah Allah. Maka mengenal Allah wajib bagi kita sebelum kita melaksanakan ibadah yang diwajibkan dalam agama kita. Sekarang kalau kita bicara tentang bagaimana cara kita mengenal Allah sebenarnya. Baik, anak-anak semuanya. Ini tema kita ini. Cara kita mengenal Allah. Yang pertama, cara mengenal Allah. Ada satu perkataan, ya. Perkataan dari salah seorang sufi yang sangat terkenal terkait dengan cara pertama mengenal Allah. Cara pertama mengenal Allah diungkapkan oleh Yahya bin As-Sarrazi. Sebagian orang ada mengatakan hadis, tetapi para ulama hadis seperti An-Nawawi mengatakan tidak, itu hadis maudhu'. Ya. Ada satu ungkapan pendek, saya yakin kalian sudah tahu. Man arrafa nafsahu faqad arrafa, apa sambungnya? Rabbahu. Ya, Ustaz ulang sekali lagi. Man arrafa, tulis saja. Itu yang cara pertama itu caranya. Man arrafa nafsahu, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbah. Ini bukan hadis. Ini ucapan daripada seorang ahli tasawuf, ya, Yahya bin As-Sarrazi. Beliau di dalam perjalanan panjang melatih dirinya untuk dekat dengan Allah, maka kemudian beliau mendapati pengalaman untuk mengenal Allah, maka kenallah diri sendiri terlebih dahulu. Man arrafa nafsahu, siapa yang kenal dengan dirinya, faqad arrafa rabbahu, pasti dia kenal dengan Allah, pasti dia kenal dengan Tuhannya. Anak-anak semuanya, jadi nampaknya para ulama, para salafus soleh sudah memberikan jalan kepada kita. Cara mengenal Allah itu yang pertama, kenali saja diri. Insya Allah kita akan mengenal Allah. Ustaz, bagaimana caranya mengenal diri sehingga kemudian dengan mengenal diri kita kenal dengan Allah? Sangat sederhana. Ketika kita lihat diri kita, ya, dengan struktur tubuh yang sangat sempurna, bayangkan kesempurnaannya. Allah katakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia ini penciptaannya dari sekalian makhluk yang ada di bumi ini, manusia adalah penciptaan yang paling sempurna. Ahsanu taqwim, sebaik-baik penciptaan kata Allah. Kenapa sebaik-baik penciptaan? Bayangkan, kalau kita diciptakan oleh Allah suka-suka saja, tangan Allah letakkan di kaki, kaki diletakkan di lengan kita, apa yang terjadi? Tak tahu kita. Atau paling sederhana, seandainya mata kita diletakkan di belakang, apa yang terjadi? Ketika kita makan, maka berputar-putarlah kepala kita ketika kita makan. Dilihat dulu ke belakang, oh nampaknya enak, baru dibawa ke depan. Atau kenapa hidung sedemikian apik dan uniknya Allah letakkan dekat dengan mulut? Allah sudah mempertimbangkan sedemikian rupa. Kenapa mulut diletakkan dalam dengan hidung? Karena kedua-duanya merupakan sahabat karib yang akan bekerja sama, terutama ketika makan. Bayangkan ketika hidung diletakkan di atas kepala, di puncak kepala. Tentu sebelum makan dicium dulu di kepala, harum, baru dimakan. Belum lagi kalau hujan. Belum lagi kalau pakai topi, kalau hidung di dalam kepala ini, apa yang terjadi? Terpaksalah topi kita ada lubang-lubangnya. Itu semua memberikan begitu pemahaman kepada kita bahwa kesempurnaan diri kita ini pasti ada yang menciptakan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ketika kita sering lupa, dikasih tugas oleh guru, lupa ketika sampai ke sekolah. Kalau kita menyadari bahwa kita ini makhluk yang lupa, kita kemudian akan sadar. Lalu kita lupa, faqad arrafa nafsahu, kita akan kenal dengan Allah. Sesungguhnya Allah adalah sesuatu yang tidak pernah lupa. Apapun yang kita lakukan, terekam semuanya oleh Allah.
Dan itu akan Allah keluarkan nanti di yaumil hisab, sehingga Allah katakan mata, telinga, tangan, kaki, kulit semuanya akan bersaksi tentang apa yang pernah kita lakukan di dunia, dan tidak bisa kita bohong. Kita pernah menipu, ada saksi-saksinya nanti yang akan bicara. Kita melakukan hal-hal yang orang lain tidak tahu menurut kita, tetapi Allah melihat dengan sendiri yang terang. Maka hati-hatilah dengan itu. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Kalau kita mengenal diri kita, kelemahan kita, maka kita akan tahu siapa Allah yang sesungguhnya. Kalau kita lalu kelemahan kita, kita tahu Allah lah yang Maha Perkasa. Itu cara mengenal Allah yang pertama, yaitu dengan mengenal diri. Kemudian yang kedua, cara mengenal Allah yang kedua adalah dengan mengenal wujud Allah. Mengenal wujud Allah. Ustaz mau tanya, kalian jujur jawab ya. Jujur jawabnya. Kalian pernah tak membayangkan bentuk Allah? Siswi pernah tak membayangkan bentuk Allah? Tolong jawab secara jujur. Kira-kira menurut bayangan kalian Allah itu seperti apa? Hah? Oh, ada yang mengatakan besar, sangat dalam. Kalau kalian gimana bentuk Allah? Yang dalam imajinasi, ini kan imajinasi ya. Seperti apa? Bercahaya. Ini karena sering nonton film ini ya. Ya, sehingga ada cahaya datang dari langit. Oh, itu Allah. Gitu kan? Oke, anak-anak semuanya. Kalau kalian tanya, Ustaz, kenapa Ustaz bertanya seperti itu? Pernahkah membayangkan bentuk Allah? Memangnya Ustaz pernah membayangkan bentuk Allah? Iya, sama dengan kalian. Itu tandanya kita makhluk yang Allah beri akal, mencoba berimajinasi, membayang-bayangkan bentuk Allah. Memangnya kalau menurut Ustaz bentuk Allah itu seperti apa? Ustaz cerita dulu. Sejak kecil, karena kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tentu kita mengasosiasikan sesuatu yang tidak tampak Allah itu adalah tampak. Tetapi untuk mendekatkan diri kita dengannya, kita mencoba mencari bayangan-bayangan yang paling dekat. Jadi dulu, ya, ayah Ustaz ini kan Ustaz tanggung juga di kampung. Jadi banyak kaligrafi yang dibeli. Salah satu yang paling berkesan sampai sekarang sudah hampir 50 tahun. Ada satu kaligrafi, backgroundnya warna orange, tulisannya warna kuning. Apa tulisannya? Ustaz baru tahu sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi gambar seperti orang sedang tasyahud akhir. Pernah kalian lihat? Nah, jujur Ustaz katakan, Pak, Allah itu dalam imajinasi Ustaz seperti itu saja. Seperti laki-laki pakai serban, gitu ya. Kemudian sedang sholat. Tetapi kemudian Ustaz menyadari, imajinasi untuk mencari Allah itu sesuatu yang kemudian tidak bisa kita nafikan. Cuma ingat baik-baik. Kalian tadi mengatakan ada yang seperti cahaya. Dan ini seperti apa tadi? Besar hitam, gitu ya. Besar hitam, tapi ingat. Ini perlu kalian camkan. Seperti apapun imajinasi kalian, kalau bahasa kalian, setiap apapun imajinasi kalian tentang Allah, sah-sah saja. Tetapi harus kalian ingat bahwa Allah itu laisa kamitslihi. Nah, itu kata kuncinya. Oh, membayangkan Allah seperti cahaya, membayangkan Allah seperti sesuatu yang besar. Tetapi ingat, tanamkan dalam diri, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Bayangkanlah apapun. Dan itu imajinasi kita tentang Allah. Tetapi Allah mengatakan, Allah tidak serupa dengan yang kalian bayangkan. Walaupun di dalam Al-Quran tadi dikatakan, ada kata-kata yang mensifatkan Allah seperti manusia. Ya Allah, fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan manusia. Ustaz tanya, Allah punya tangan atau tidak? Hah? Punya tangan atau tidak? Di dalam Al-Quran dikatakan punya tangan. Ya Allah, fawqa aydihim. Tetapi tangan Allah tidak serupa
serupa dengan yang kita bayangkan. Allah melihat, ya. Kata-kata absar, Allah mendengar, kata-kata sami', itu sifat Allah. Berarti kalau Allah melihat, Allah punya mata atau tidak? Tetapi mata Allah tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti mata kita. Telinga Allah tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti telinga kita. Hanya Allah saja yang tahu. Itulah cara kita ketika mengenal wujud-wujud Allah. Lalu di mana Allah itu sekarang? Ya. Para ulama berbeda dalam menafsirkan ayat ini, panjang perbedaannya. Sehingga lahirlah mazhab Wahabi, Salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kira-kira gitu. Oh ya, Salafi Wahabi mengatakan Allah itu di dalam Al-Quran, ya setelah menciptakan langit dan bumi, istawa alal arsh, Allah itu bersila di atas arsh. Al-Quran mengatakan begitu. Jadi ketika ditanya, di mana Allah? Di arsh. Kenapa? Dalam Al-Quran. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak. Ya, tidak boleh dimaknai seperti itu ayat-ayat tentang Allah. Sebab kalau Allah dimaknai bersila seperti bersilanya manusia dan itu diletakkan di aras, seolah-olah Allah sama dengan manusia. Maka daripada itu bagaimana? Kalau ada di dalam Al-Quran disifatkan Allah dengan tangan, dengan mata, dengan aras, itu mesti ditafsirkan. Yadullah tidak boleh ditafsirkan tangan, tetapi Yadullah diartikan dengan kekuasaan. Aras tidak boleh diartikan aras itu di langit, tetapi aras dimaknai dengan seluruh lingkupan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak semua, itu cara yang pertama. Yang kedua, ya, mengenal wujud Allah. Yang ketiga, kita sampai jam berapa? Sampai selesai. Cara mengenal Allah yang ketiga, mengenal uluhiyah Allah, atau disebut di dalam bahasa pelajarannya tauhid uluhiyah. Tauhid apa? Yang kuat. Tauhid uluhiyah. Apa? Tauhid uluhiyah. Baik anak-anak, apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Bahasa sederhana di dalam Al-Quran tauhid uluhiyah ini kira-kira begini di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah itu artinya ya total ketika kita menyembah hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan sesembahan kita, tidak menjadikan yang lain. Itu cara mengenal Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Kita sholat karena, kita puasa karena Allah, kita sedekah karena, kita belajar sekarang karena Allah. Jangan karena yang lain. Sebab ketika kita beribadah sudah dicampuri dengan yang lain, bukan kepada Allah, mungkin kepada malaikat, mungkin kepada Rasul, Nabi, maka syiriklah kita kepada itu, lepaslah keimanan kita. Jadi beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Termasuk bersumpah. Ini sering terjadi. Bahkan ada calon wali kota, tidak usah kita sebutkan demi menjaga kode etik jurnalistik, ada yang bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Mana ada bersumpah demi Rasulullah? Bersumpah itu demi Allah. Aku bersumpah demi Al-Quran yang 30 juz. Tidak ada sumpah seperti itu. Sumpah itu di dalam agama kita bersumpah hanya dengan Allah. Demi Allah, saya bersumpah. Kira-kira seperti itu, bahwa saya akan menjalankan visi dan misi saya sebagai wali kota. Apa visi dan misinya? Seluruh siswa-siswa SMA 5 dan siswinya akan diumrohkan kalau saya jadi wali kota. Itu kan contoh. Ustaz itu wali kota, gitu ya. Tapi Ustaz yang mengatakan sumpah itu tidak boleh kepada selain Allah, tak boleh kepada Rasulullah, tak boleh kepada kitab suci, tak boleh kepada malaikat, apalagi kepada iblis dan setan. Bersumpah hanya untuk Allah. Baik, maka tauhid uluhiyah ini hanya
hanya kita tujukan kepada Allah. Itu syarat yang pertama. Seluruh niat semata-mata kepada Allah, jangan untuk yang lain. Ya. Jangan untuk yang lain. Sehingga itulah sebabnya para ulama mengajarkan apapun niat, pasti di ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Nawaitu shauma wadin an adati fardhu sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Salat juga begitu. Usolli fardhu subhi raka'ataini mahmuman, ujungnya lillahi ta'ala. Seluruh niat sandarkan hanya kepada Allah. Sekarang Ustaz tanya, bahayanya. Artinya niat itu harus ikhlas datang daripada hati. Lawan ikhlas apa? Apa lawan ikhlas? Ria. Ada namanya ria di sini. Tapi bukan ria itu ya. Ria itu melakukan amal bukan karena Allah, tetapi ingin dipuji. Ustaz tanya. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ketika kita memulai surat Al-Baqarah itu sampai ayat yang ke-12, Allah membagi manusia menjadi 3 golongan. Apa saja itu? Di dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan seterusnya. Golongan pertama orang-orang yang beriman. Golongan yang kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum, sampai akhir. Golongan yang ketiga siapa? Orang-orang munafik. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu amanna. Ketika dikatakan kepada orang munafik itu, berimanlah kalian kepada Allah, dan kami beriman. Tetapi di belakang dia mengatakan bodoh orang-orang itu, kata orang munafik. Jadi dalam Al-Quran ada 3 golongan manusia: beriman, kafir, dan munafik. Ustaz tanya, siapa yang bisa jawab? Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Siapa yang paling dulu masuk neraka? Mukmin, kafir, atau munafik? Yang laki-laki? Munafik. Yang wanita? Ibu-ibu? Munafik. Bapak-bapak? Kafir ada satu. Ada beda satu. Ada munafik, ada kafir. Tapi ketahuilah, yang pertama masuk neraka bukan kafir, bukan munafik, orang beriman. Ustaz, sejak kecil kami diajarkan ibu-ibu, dan orang kafir juga munafik masuk neraka. Ustaz, jawab, ini Ustaz ngicinan pertama masuk neraka orang. Apa dalil Ustaz? Kalau Ustaz pun harus punya dalil ngicin. Tak mulia jumpa saja itu. Mulai melaini pemahaman selama itu. Nah, yang pertama masuk neraka itu sesuai dengan petunjuk hadis Rasulullah, bukan orang kafir, bukan orang munafik, tapi orang beriman. Apa dalilnya? Hadis Bukhari. Hadisnya cukup panjang, ya. Tetapi awal hadisnya kira-kira begini. Ini dasar Ustaz. Di dalam hadis itu dikatakan, inna awwalan nas. Apa artinya? Inna, sesungguhnya, awalan nas, manusia yang paling awal, ayyukullah yaumal qiyamah, yang diadili oleh Allah pada hari kiamat. Di dalam hadis itu dikatakan, sesungguhnya sejak daripada Nabi Adam sampai manusia terakhir di bumi ini nanti sesudah hari kiamat, maka yang pertama yang diadili oleh Allah pada hari kiamat, manusianya ada 3, kata Rasulullah. Dan ketiga-tiganya orang beriman. Yang pertama, rajulun ustushidu, seseorang yang mati syahid di dalam pertempuran. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, seorang yang belajar ilmu dia ajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, rajulun wasa'allahu, seseorang yang diberikan kekayaan oleh Allah. Ketiga-tiganya, tiga kelompok ini kemudian dipanggil pertama kali. Mati syahid, beriman atau tidak? Iya. Seorang yang belajar agama, beriman atau tidak? Orang kaya dermawan, beriman atau tidak? Beriman.
iman. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang yang mati syahid dipanggil oleh Allah, ya, Allah katakan fa'arrafahu, Allah kenalkan nikmat-nikmat dunia. Fa'arrafaha, orang-orang yang mati syahid itu mengakui nikmat itu. Wa'alaki, apa yang dilakukannya itu? Orang yang mati syahid tadi mengatakan, kami berperang di jalan-Mu ya Allah, dengan kekuatan keberanian kami di garis terdepan menghadapi musuh. Sampai Kau takdirkan kami mati. Lalu apa yang kamu inginkan, kata Allah? Bukankah Kau mengatakan orang yang mati syahid itu hidup di sisimu, diberikan limpah rezeki? Kami minta itu sekarang. Tetapi apa kata Allah? Kasabta. Apa arti kasabta? Kazaba? Dusta. Kamu bohong, kata Allah. Betul kamu berperang di jalan Allah. Betul kamu mati di jalan Allah. Tapi lama terima. Seorang yang belajar ilmu, dia belajar SD, SMP, SMA, S1, Ustaz tanya, orang yang belajar ilmu, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, istilahnya apa oleh kita? Ya, guru. Ya. Selain guru, siapa lagi namanya? Dosen. Selain dosen, tidak mau Pak Guru. Masuk neraka sendiri. Dosen juga masuk neraka. Selain guru, dosen apa lagi namanya? Ustaz. Itu yang Ustaz tunggu tadi. Golongan kedua yang dipanggil itu Ustaz guru. Dia belajar ilmu setinggi-tingginya, kemudian dia ajarkan ke anak didiknya, diajarkan ke jamaahnya. Dia belajar Al-Quran dalam hadis itu, wa ta'allama Al-Quran, wa 'allama, diajarkan kepada orang lain. Mereka dipanggil. Ketika dipanggil Allah, nyatakan nikmat-nikmat di dunia, mereka akui. Wa ma amilat biha, apa yang kamu lakukan dengan ilmumu? Mereka jawab, aku ajarkan aktivitas. Ada aku ajarkan IPA, IPS, moral, fisika, macam-macam. Dan Ustaz pun menjawab, aku ajarkan mereka agama dari nggak pandai sholat sampai pandai sholat. Yang poli belajar Al-Quran, aku ajarkan anak didikku Al-Quran dari nggak pandai baca Al-Quran sampai pandai baca. Tapi apa kata Allah? Kata, kamu bohong. Kamu jadi guru, kamu jadi Ustaz. Bukan karena aku, tapi kamu jadi guru dan jadi Ustaz supaya orang-orang memanggilmu sebagai guru teladan, Ustaz kondang berjuta umat. Kamu nikmati itu. Akhirnya malaikat seret leher orang ini. Leher siapa? Hah? Gak berani dia. Leher Ustaz dan guru diseret dan cepasan di neraka. Yang terakhir, rajulun wasallallahu, orang kaya yang dermawan, dipanggil, dia pamit. Allah sebutkan nikmat-nikmatnya, tapi kata Allah ketika orang kaya minta balasan, kata kamu bohong. Kenapa? Kamu bersedekah, kamu menjadi dermawan di berbagai jasa, bukan untukmu, tetapi supaya kamu disebut orang kaya yang dermawan. Kamu bangga dengan itu. Sudah kukasih di dunia, ada lagi sekarang kata Allah. Seret mereka ke neraka. Baik anak-anakku semuanya, ada 3 golongan yang melakukan amal penduduk surga, bahkan jaraknya dengan surga tinggal sejengkal, tetapi diseret ke neraka. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Ria, tidak ikhlas. Kalau kalian ingin belajar kalian yang susah-susah, ya, bertangga malam supaya dapat pahala, maka ikhlaskanlah seluruh perbuatan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, syaratnya kedua tadi ya, 1, niatnya harus lurus. Yang kedua, caranya harus benar. Cara harus benar. Sekarang hati-hati anak-anak semuanya, ada berbagai macam bentuk-bentuk pengajian sekarang. Ya, berkembang bentuk-bentuk pengajian. Orang menyebut salafi, macam-macam lah gitu ya. Intinya begini, nanti mana tahu kalian masuk sesuatu pengajian khusus. Prinsipnya begini, mengaji itu semakin menjadikan kita semakin tawadu atau semakin sombong. Tawadu. Maka kalau ada pengajian, semakin mengaji semakin banyak orang yang kafir, semakin mengaji semakin banyak yang bid'ah, semakin mengaji semakin banyak orang yang sesat, kita saja belum surga, maka ketahuilah kajian-kajian perlu kalian perhatikan. Jangan-jangan itu kajian yang sesat. Sebab harusnya semakin banyak mengaji, semakin banyak orang masuk surga harusnya. Tapi ada pengajian sekarang, pengajian mereka saja yang sunnah, ustaz saja mereka yang sunnah, ustaz orang lain tidak sunnah. Bahkan ustaz
ustaz itu dikatakan bukan ustaz sunnah. Sehingga ustaz katakan, ya, kalau ustaz mereka ustaz sunnah, maka ustaz kami adalah ustaz wajib. Ustaz sunnah, mana yang lebih tinggal sunnah dan wajib? Saya. Jadi kalau oke, ustaz mereka ustaz sunnah, pengajian mereka pengajian sunnah, pengajian kami pengajian wajib, ustaz kami ustaz wajib. Hati-hati. Ustaz ingin mengatakan, apapun amal kalian hanya akan diterima oleh Allah selain niatnya betul, caranya juga harus betul. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Sampai hari kiamat tidak akan berubah. Jangan mentang-mentang kalian semangat. Ini sedang semangat subuh tenaga kita. Jadi memang kabar dan doa. Zuhur 4 lapar nanti kita kurangi subuh. Zuhur kita 2. Biasa ya. Kita berguna ya. Subuh 2 kita jadikan 4, zuhur 4 kita jadikan. Jangan kalian coba-coba, karena itu sudah ketentuan Allah. Melayani menyebabkan ibadah kalian tidak akan diterima oleh Allah. Niatnya benar, harus diikuti dengan cara yang benar. Berpuasa juga gitu, harus dengan cara yang benar. Ustaz tanya kepada kalian pertanyaan yang paling sederhana. Menelan ludah membatalkan puasa atau tidak? Batal puasa atau tidak? Batal puasa atau tidak? Hati-hati, itu tidak mutlak. Ustaz kasih kalian pelajaran. Jangan mentang-mentang dari ludah membatalkan puasa. Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Kalau 3 syarat itu dilanggar, batal puasa kalian. Betul Ustaz? Iya. Apa 3 syarat itu? Menelan ludah tidak membatalkan puasa selama yang ditelan ludah sendiri. Itu syarat pertama. Ustaz, waduh, tak mungkin loh kami menelan ludah orang lain itu. Baik kataman, aduh meja, nampak ludah, terserah kami ambil, kami sendiri. Bukan, Ustaz bicara dengan fakta. Di dalam fikih itu mungkin terjadi. Bagaimana caranya? Mungkin ada ibu-ibu yang punya anak kecil, punya cucu, gitu ya. Saking sayangnya kemudian dicium-cium, bercampur air dengan air cucu tanpa sengaja. Kemudian terasa hati-hati sedikit, ditelan. Batal puasanya. Jadi ingat, tidaklah kemudian semata-mata menelan ludah otomatis tidak batal puasa. Kapan tidak batalnya? Kalau yang ditelan ludah itu yang pertama. Ini berapa tadi? Yang kedua, menelan ludah tidak membatalkan puasa selama ludah yang ditelan belum keluar dari mulut kita. Kalau sudah keluar dari mulut, apa istilahnya? Menjilat ludah sendiri. Nah, kan itu kata orang. Pepatahnya saja ada, menjilat ludah sendiri. Kalau menjilat ludah sendiri itu sudah keluar, dia atau masih di dalam? Sudah keluar. Jadi kalau ludah kalian sudah keluar, jangan coba-coba ditelan lagi. Batal puasa kalian. Sekalipun itu ludah, Ustaz Pak Halus sarunya Ustaz. Mungkin ibu-ibu malu tidak lama nak gaji balik ada masih. Kalau ludah kedua ada buat benar masih kali. Di ulama balik ludah, di ulama balik ludah. Lapan ada itu. Masuk ke kulkas. Pada hari jam 2 Cik Ustaz menelan ludah tidak membatalkan puasa. Yang dia yang sedang segalnya. Itu sudah batal puasa. Kenapa? Karena sudah keluar dari mulut. Sudah berapa itu? Sudah 2. Yang terakhir. Ini yang terakhir untuk tadi yang laki-laki yang perempuan, ibu-ibu ini. Yang terakhir, menelan ludah tidak membatalkan puasa selama tidak bercampur dengan zat lain. Selama tidak bercampur dengan zat lain. Jadi selama itu ludah kita, sebanyak apapun terkumpul dalam mulut, kemudian ditelan, tidak batal puasa. Selama tidak bercampur dengan zat lain. Zat hanya, ini kalian juga di sini. Biasanya sebelum berbuka masak ada. Biasa. Kalau kalian masak gulai, untuk merasakan garamnya di bulan puasa ini, kalian cicip atau tidak gulainya?
Kalian cicip betul ya? Oh, ibu cicip dan boleh ya? Pak Adi kan? Hah? Awal adalah itu prinsip pertama yang kabur tadi Bu. Ya. Bahwa selama tidak ditelan, tidak dibatalkan puasa Bu. Jadi ibu cicipi garam gulai itu kali ya? Mantap. Aku ditelan, batal puasa itu. Tetapi ketika cicipi, lapas. Sudah ada. Kalau masih ragu bermadu rasa-rasanya, iya seketik, ringan. Obat kesehatan seketik, dimaafkan dalam agama kita. Jadi boleh mencicipi, ya, tapi selama tidak jadi jangan ragu. Sekarang Ustaz tanya. Jadi Ustaz tanya sekarang, mencicipi gulai, masakan, ketika bulan puasa, membatalkan puasa atau tidak? Hah? Mencicipi dengan tidak menelan maksud Ustaz tadi ya, mencicipi saja tidak, batal puasa atau tidak? Tidak. Jadi salah satu itu kalau menggulai puasa agak-agakan sini Ustaz. Kalau batu agak nyopak, kalau tidak masih terus keluarga. Kalau masih apa kuat. Kalau apa agama. Maka dalam agama kita itu pentingnya belajar fikih. Kuliah. Kalau pola kan bisa betul. Jadi kan boleh pola. Pola kan cara ibu gue. Pada aja gitu. Apa dulunya. Nah kan ibu. Jadi kuliah mencicipi selama tidak Pak Adil lagu baru. Ya kalau fikih itu kan begitu. Ya dalam fikih itu kuliah mereka kuliah selama tidak ditelan. Dia akan asal kalau lah ditelan. Nah itu peradunya kita belajar agama. Kalau yang bukan pola seperti waktu nah salah. Tapi kalau orang kalau buku di rumah banyak, jadi agak-agaknya dulunya. Itu aja boleh. Cicipi selama tidak ditelan. Baik, Bapak. Iya, buku bersama Pak umat kita kan di rumah. Jadi agak-agaknya dulunya. Aku tak yakin tuh pasti sudah dicicipi langsung ditelan. Baik, ya baik. Baik anak-anakku semuanya, waktu diberikan ke Ustaz 9.30. Tadi kita sudah mulai jam 8.30, 1 jam lewat 4 menit. Ustaz kira itulah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang kokoh akidah kalian. Yang Innallaha haitsu kunta. Dimanapun kalian berada, pasti Allah melihat kalian. Itu saja prinsipnya. Kalau itu kalian tanamkan di dalam jiwa, mau kuliah ke manapun kalian, mau ke Inggris, mau ke Amerika, mau ke Australia, mau ke kutub utara kuliahnya. Kalau ada di sana ya, maka insya Allah kalian akan terjaga selama kalian yakin Allah melihat kalian sehingga kita akan senantiasa patuh kepada Allah. Baik anak-anak semuanya, Bapak-bapak dan guru, Rasulullah tidak pernah mengakhiri ceramah sebelum Rasulullah pasti bertanya kepada sahabat. Mungkin ada yang ragu. Jadi Ustaz ikuti sunnah Rasulullah sebelum Ustaz menutup ini. Mungkin ada yang ragu. Kalian yang laki-laki ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak. Yang perempuan ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak. Bapak dan Ibu guru? Alhamdulillah tidak. Berarti tidak ada pertanyaan. Karena waktu kita jauh dari Bapak. Beda ujuk dengan riak. Ujuk, kalau kita perhatikan di dalam hadis Rasulullah, dia cenderungnya kepada bentuk keangkuhan dan kesombongan, bentuk lain daripada takabur. Ujuk, sombong. Sombong itu apa artinya? Bukan kemudian ketika Bapak pakai mobil hebat, mobil mewah, kemudian dikatakan sombong. Orang pakai mobil mewah, rumah mewah, jangan dikatakan sombong. Karena orang miskin pun banyak yang sombong. Apa yang ujuk yang sombong itu? Batorohat, wamtornas. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Jadi orang miskin pun ada yang ujuk banyak. Ketika merendahkan orang lain, dan mau menerima kebenaran. Manakala terkait dengan niat. Ketika melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan ridho Allah.
golongannya. Masuk awak dari terima ya, menuju Ustaz dan masuk ke kebun. Ya, capek, tanpa kamu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijadikan mukhlasin orang ikhlas dalam beramal. Wallahu a'lam kalau demikian. Ibu-ibu, silakan. Ibu bentuk ini kurang-kurang di barat kita. Lain taraso, tetapi bahan harus diintikan. Silakan. Menyimpang dari tema tidak apa-apa, tapi menyimpang dari agama Islam. Boleh Bu. Bahasa Minang boleh Bu. Asal jangan disebut bahasa lagi. Ini Pak, pertanyaan saya atau ibu ini apakah pertanyaan yang berbobot atau enggak? Pelaksanaan sholat kalau yang biasanya saya baca lakukan atau yang dapat itu maksudnya jadi bentuk dengan betul lagi cara sholat hingga misalnya kurang daripada ini. Jadi pertanyaannya begini Pak, kita sholat berjamaah setelah imam dari bacaan Fatihah. Kalau kebiasaan saya baca kembali Al-Fatihah itu. Tetapi saya tidak lihat ini akan saya bedakan Maksudnya Ibu sedang sholat dia kiri kanan gitu. Sholat. Ya. Dia tak baca, Pak. Saya tanya pun tak. Jadi saya Pak. Ibu ini menyindir saya. Jika dia pegang pohon dia tutup mikrofon. Saya tutuplah. Ini protokol kesehatan. Apalagi di pertanyaan tadi Bu. Ketika berjamaah, jadi kita nggak baca Fatihahnya. Pokoknya dia bisa melihat bukan dilihatkan saja. Maksudnya kalian kalau sholat berjamaah di belakang imam pasti berjamaah di belakang imam ya. Kalian baca Fatihah atau tidak? Coba tunjuk tangan yang baca Fatihah ketika sholat berjamaah. Berapa ya? Oke, turunkan. Yang tidak baca Fatihah ketika sholat berjamaah. Enggak ada berani. Ya. Siapa di antara kalian siswi yang tidak baca Fatihah di belakang imam ketika sholat? Ibu, ini. Oh, semuanya baca Fatihah. Yang lain sudah terima, siapa itu?
pada ini ya, kita namanya tanah umum ibadah. Bermacam-macam cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah di dalam hadis terkait dengan ibadah. Maka, apakah makmum baca Fatihah atau tidak? Ini berbeda kalangan ulama. Ulama yang memegang hadis la sholatan yang lam yaqra bi Fatihahil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Maka ulama yang memegang sholat ini berjamaah maka tetap baca Fatihah seperti yang belakang. Itu yang pertama pendapatnya. Tapi yang kedua gimana? Pendapat kedua mengatakan hadis la sholat tidak sah sholat. Lima lam bagi orang yang tidak baca Fatihah. Hadis itu untuk sholat sendiri. Kalau untuk sholat berjamaah ada hadis lain. Apa hadis lainnya? Al-imamud dhammi. Qiraatul imam qiraatun lah. Imam itu penanggung jawab apa yang dibaca. Imam sudah memadai bagi makmum. Oke? Dua pendapat. Ya, dua pendapat. Jadi pendapat mana? Kalau Syafi'iyah, kita akan umumnya Syafi'iyah ini pakai pendapat pertama seperti yang dikatakan. Tetap baca Fatihah. Permasalahan berikutnya. Ini dalam fikih ada permasalahan juga. Kalau baca Fatihah, di mana baca Fatihahnya bagi makmum? Anak-anak kita tadi kapan? Ketika imam baca Fatihah. Jadi ketika imam baca Fatihah, kalian ikut juga. Ya? Setelahnya, berarti sesudah imam baca Fatihah. Tapi kan ada juga yang mengatakan tadi ketika imam sedang baca. Ini sedikit saya beritahu. Terkait dengan kalau kita yakin baca Fatihah itu wajib, baik sholat sendiri atau sholat berjamaah, maka kapan kita membaca Fatihah? Ya. Ulama mengatakan kalau kita membaca Fatihah, bacalah di tempat yang tidak bertentangan dengan dalil. Kapan? Bisa sesudah imam membaca Al-Fatihah, selama imam memberikan ruang kepada kita secukupnya. Ya. Ada sebagian imam memberikan ruang waktu. Ya. Tapi kalau imam itu tidak memberikan ruang dan waktu, gimana caranya? Imam baca ayat, kita baca Fatihah, betul atau tidak? Jadi ketika imam sedang membaca ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang kalau cara seperti itu gimana? Ada ayat di dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kalian mendengar Al-Quran dibaca, dengar. Wa ansitu, diam. Tapi imam baca ayat, awak baca Fatihah. Tak ada boleh. Bertentangan dengan ayat itu. Jadi kalau itu banyak. Pendapat, jangan kita kemudian membaca Fatihah ketika imam sedang membaca ayat. Sebab berkenaan imam baca Al-Quran kita dengar. Tidak begitu kapan? Pilihan yang paling tepat sebenarnya mengiringi Fatihah imam. Mengiringi ya, berserentak. Mengiringi itu dengan serentak. Mengiringi itu gimana caranya? Ketika imam kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung sampaikan. Itu cara terbaik sehingga tidak melanggar. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, anak-anak yang berbahagia, agaknya 9.45 sudah lewat 15 menit dari waktu yang sudah disediakan kepada kita. Saya yakin kalian masih ada kegiatan juga, Bapak dan Ibu kita masih ada kegiatan. Maka demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Apa yang datang dari Allah sesungguhnya semuanya baik. Apa yang kita sampaikan kalau benar datang dari Allah, kalau keliru kehilangan Ustaz ini. Kita tutup santren kilat kita, tausiah kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada ustaz kita yang telah memberikan audiens kepada kita. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya di pelajaran dari audiens tersebut. Acara selanjutnya baca doa dari Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tepukkan tangan kita dudukkan tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hamdan hamda wa lakal syukru syukran syukra. Allahumma lakal hamdu bi ni'matil iman wal islam. Allahumma lakal hamdu bi ni'matit tauhid wal hidayah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Genaplah sudah 4 hari lamanya kami bertarung melawan hawa nafsu kami untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal terbaik dari kami. Untuk itu ya Allah, kami bermohon kepadamu agar Engkau memberikan kekuatan kepada hati dan jiwa kami untuk dapat terus melanjutkan amalan-amalan itu sampai menjelang hari raya Idul Fitri dan kami dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan tahun ini sebagai pelajaran bagi kami untuk terus melakukan kebajikan terhadap sesama sehingga kami dapat menjadi orang-orang terbaik di muka bumi dan dapat mengakhiri hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini sesuai janji-Mu yang benar, karena Engkau adalah Tuhan dan yang tidak pernah mengingkari janji-Nya. Allahumma sallim li fi Ramadan. Allahumma sallim li fi Ramadan. Allahumma sallim li fi Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak guru kami, dosa pahlawan-pahlawan kami, dan dosa orang-orang muslim dan muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Waghfir lana walidina wa walidayhim wa li jami'il muslimin al-ahya'i minhum برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي والنبي الآخر وعلى آله الطيبين الطاهرين غر الميامين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, demikian acara kita pada pagi hari ini. Apabila ada dari saya kata yang salah, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, para anak kami silakan berdoa masing-masing untuk yang pertama tilawah Al-Quran ya. Nah, kemudian
Setelah itu kita tahfidz Quran. Baru nanti terakhir sholat zuhur berjamaah di lokal kita masing-masing. Dan hari Jumat, kita nanti sampai jam 11:30. Nah, jadi kegiatan kita tilawah Quran, kegiatan